Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jetsia Ainun, 1979211005 dari Program Studi Sastra Daerah Universitas Lancang Kuning. Dosen pengampu Dr. Muhammad Fauji SSM Hum dengan mata pelajaran Semantik Bahasa Melayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian semantik. Yang pertama, semantik adalah dari pengertian semantik sendiri adalah bidang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa. Sedangkan penamaan adalah proses pembagian suatu konsep untuk mengacu kepada suatu yang referen. Yang ketiga adalah jenis makna. Jenis makna sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, leksikal dan gramatikal. Maksud dari makna leksikal adalah lambang kebahasaan yang bersifat dasar, dan yang kedua adalah gramatikal. Gramatikal adalah jenis-jenis kata yang berbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi seperti pemberian makna-makna imbuhan. Yang keempat, peribahasa. Peribahasa adalah bersifat membandingkan atau memperumakan. Contohnya adalah bagaikan air di daun talas, artinya orang yang tidak punya pendirian tetap. Yang kelima adalah makna kias. Makna kias adalah makna tidak sebenarnya atau konotatif. Contohnya kecil hati. Kecil hati, yang dimaksud dengan kecil hati itu adalah sifat yang penakut. Yang keenam adalah relaksi makna. Relaksi makna sendiri adalah hubungan semantik yang terdapat antara suatu bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Dan relaksi makna sendiri ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, sinonim. Hubungan semantik dengan sinonim itu yaitu menunjukkan kesamaan yang bersifat dua arah. Yang contohnya adalah betul dan benar. Ini bisa dikatakan sama namun berbeda gitu. Yang kedua adalah antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua ujaran yang mengatakan kebalikan. Contohnya adalah hidup dengan berlawanan mati. Yang ketiga adalah polismi. Polismi adalah suatu ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu kata. Yang maksudnya contohnya adalah kepala. Kepala itu bisa kita artikan dari dari leher ke atas. Ini yang bisa disebutkan kepala. Namun ada juga yang bisa disebutkan contohnya kepala sekolah atau suatu kepala daerah kayak gitu kan. Yang keempat itu homonim. Homonim adalah suatu ujaran yang berbentuknya sama, maknanya tentu saja berbeda. Contohnya kata pacar. Kata pacar kita biasa sering mengartikannya dengan sebutan kekasih. Namun ada orang mengatakan pacar itu adalah sebuah inai atau yang biasa kita sebut dengan kutek atau pewarna untuk di kuku kita itu. Yang kelima adalah homonim atau kata khusus. Kata khusus sendiri ini yang dicontohkan seperti burung merpati, burung kepondang. Itu terbagi menjadi bagian dari burung. Yang ketujuh adalah ambigu atau ketaksaan. Maksudnya dari ambigu atau ketaksaan ini sendiri adalah makna yang memiliki kegandaan. Yang kedelapan adalah yaitu redundasi. Redundasi itu secara berlebih-lebihan. Yang kesembilan adalah makna medan makna. Medan makna sendiri ini adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau religius dalam alam semesta tertentu. Contohnya kata kuning, merah, hijau, biru, dan lain sebagainya itu adalah kelompok makna. Yang ke-10 adalah perubahan makna. Perubahan makna itu terbagi menjadi perubahan makna sendiri itu berkaitan dari 10 perkembangan dalam ilmu teknologi, perkembangan sosial dan budaya, perkembangan bidang pemakaian, adanya asosiasi, pertukaran tanggapan indera, perbedaan tanggapan, adanya peningkatan, proses gramatikalisasi, pengembangan istilah, jenis perubahan, dan sebagainya. Ya,
itulah tadi hasil presentasi saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.